Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Himyatul Hidayah MPAM selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Nurjana dari kelas FM22D. Izin mempresentasikan materi mengenai potensi senyawa palmitamid sebagai anti kanker. Abstrak, kanker merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama kematian secara global, sehingga perlu dicari obat terapi baru yang lebih efektif dan aman. Senyawa alam yang berasal dari tumbuhan menjadi salah satu fokus penelitian dalam pengembangan obat, termasuk senyawa palmitamid. Palmitamid merupakan salah satu jenis lipida yang secara alami terdapat pada berbagai spesies tumbuhan dan diketahui memiliki aktivitas biologis seperti antiinflamasi, neuroprotektif, dan imunomodulator. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa palmitamid yang berasal dari tumbuhan berpotensi sebagai agen anti kanker melalui mekanisme penghambatan proliferasi sel kanker, induksi apoptosis, dan regulasi berbagai jalur molekuler terkait pertumbuhan tumor. Artikel ini memberikan tinjauan literatur mengenai potensi palmitamid yang berasal dari tumbuhan sebagai agen anti kanker, termasuk sumber tumbuhan, mekanisme kerjanya, dan prospek penggunaannya dalam terapi kanker. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah untuk mendukung pengembangan senyawa nabati dalam pengobatan kanker. Pendahuluan. Kanker merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan jenis kanker yang banyak menyebabkan kematian seperti kanker paru-paru, hati, lambung, kolorektal, payudara, dan esofagus. Strategi pencegahan dan deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang penyembuhan dan harapan hidup penderita yang dapat dicapai melalui pemeriksaan rutin dan pengobatan yang cepat dan tepat. Pengobatan kanker yang umum meliputi pembuatan obat, kemoterapi, dan radioterapi. Meskipun memiliki efek samping seperti mual, muntah, diare, stomatitis, alvesia, hingga kerentanan terhadap infeksi, tergantung protokol yang digunakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa palmitamid, senyawa lipida alami dari jaringan tumbuhan dan hewan, memiliki sifat anti kanker melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan sel kanker, induksi apoptosis, dan pengaturan jalur molekuler tertentu. Selain manfaat biologis lainnya seperti antiinflamasi, perlindungan saraf, dan pengaturan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada bunga matahari. Bunga matahari memiliki potensi sebagai obat herbal untuk pengobatan malaria dan sumber antioksidan yang didasarkan pada kandungan senyawa kimia dengan efek farmakologis tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis profil metabolit, senyawa penciri organ, dan senyawa mayor pada akar, batang, daun, serta biji, menggunakan instrumen UV-LC-MS. Ekstraksi dilakukan dengan etanol 96% melalui metode assisted extraction, menghasilkan ekstrak kental yang dianalisis lebih lanjut. Hasil interpretasi UV-LC-MC dianalisis menggunakan prinsipal VCA untuk melihat pola pengelompokan dan senyawa penciri pada setiap organ. Pada ekstrak akar terdapat beberapa senyawa, terutama senyawa hekadesamida. Yang kedua, ada buah sukun. Sukun, anggota famili Moraceae, telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Buah sukun mengandung senyawa triterpen, flavonoid,
stilbenes, aribezorunas, dan sterol yang berkhasiat sebagai antioksidan, antimikroba, anti kanker, dan anti hiperglikemik. Kulit buah sukun mengandung pektin, senyawa pada dinding sel tumbuhan yang tersusun dari polimer asam degalakturonat dengan ikatan 1,4 glikosidik. Analisis GCMC menunjukkan bahwa pektin kulit buah sukun didominasi oleh hekadesenoic acid dan 2 hidroksi dan 1 hekadesenoic acid. Asam palmitat dalam sukun juga diketahui sebagai sumber vitamin A. Yang ketiga ada tanaman kepuh. Tanaman kepuh dikenal sebagai tumbuhan obat yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah dan mengatasi berbagai penyakit. Bagian-bagian tanaman ini mengandung metabolit sekunder dengan aktivitas anti kanker, anti diabetes, anti tumor, antispasmodik, antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Pada ekstrak kulit batang kepuh diketahui mengandung senyawa asam palmitat yang diidentifikasi menggunakan GCMS. Analisis GCMS mengidentifikasi antara lain metil palmitat, asam palmitat, etil palmitat, etil oktadeka, metil nonadeka, etil stearat, dan metoksi oktadeka. Yang keempat ada bekatul beras merah. Bekatul merupakan lapisan sebelah dalam dari butiran padi, termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Minyak bekatul juga mengandung antioksidan alami tokoferol, tokotrienol, dan orizanol yang berfungsi menangkal radikal bebas dalam tubuh, terutama sel kanker, serta membantu menurunkan kolesterol dalam darah, kolesterol liver, dan menghambat menopause. Minyak bekatul beras merah dianalisis dengan menggunakan GCMS, komponen kimiawi. Penyusun minyak bekatul adalah asam oleat, asam palmitat, asam inoleat, dan hektadekanal. Yang kelima ada ginseng Jawa. Ginseng Jawa sering digunakan dalam pengobatan herbal karena mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antivirus, antiinflamasi, kardioprotektif, anti-diabetes, anti-kanker, dan antioksidan. Kandungan asam lemak dalam ginseng Jawa dianalisis menggunakan GCMS. Setelah melalui proses esterifikasi BF3 untuk membentuk metil esternya, hasil analisis menunjukkan 3 kelompok utama asam lemak dalam minyak ginseng Jawa, yaitu asam heksadekanoat, asam oktadekasanoat, dan asam N-oktadaseanoat. Kandungan ini dapat digunakan untuk menilai potensi biodiesel dari minyak ginseng Jawa. Yang keenam ada minyak sawit. Minyak sawit adalah salah satu produk minyak yang paling banyak dihasilkan di Indonesia. Minyak ini mengandung vitamin A dan vitamin E yang berperan sebagai senyawa aktif dengan kemampuan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Penelitian telah menunjukkan bahwa kandungan senyawa aktif dalam minyak sawit dapat membantu mencegah, menghambat, dan mengendalikan pertumbuhan kanker atau tumor. Selain digunakan sebagai minyak konsumsi, minyak sawit juga dikenal sebagai sumber vitamin yang kaya dan memiliki potensi anti kanker. Analisisnya menggunakan GCMC menunjukkan bahwa kandungan asam palmitat dalam minyak sawit sangat tinggi mencapai 84,91%. Dan yang terakhir ada tanaman rambutan. Rambutan, tanaman asli Indonesia, kini dikembangkan sebagai sumber antioksidan. Daging buahnya kaya vitamin
terutama vitamin C, dan digemari karena bentuknya yang unik serta rasanya yang manis. Buah rambutan memiliki aktivitas biologis yang bermanfaat, seperti antioksidan, antibakteri, antidiabetik, dan anti kanker. Biji rambutan mengandung lemak dan polifenol yang berfungsi sebagai antibakteri patogen untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Analisis minyak biji rambutan menggunakan GCMC mengidentifikasi komposisi asam lemak dominan. Minyak yang diekstraksi dengan etanol dan N-heksan mengandung asam oleat, arakhidrat, dan stearat. Ekosianat, palmitat, serta deikosonoik. Kesimpulannya, berdasarkan literatur yang direview, senyawa palmitamid memiliki potensi yang menjanjikan sebagai agen anti kanker. Senyawa ini ditemukan dalam berbagai sumber alami seperti tanaman kelor, bidara Arab, kunci pepet, krokot, daun sirsak, dan lainnya, yang mengandung asam palmitat sebagai prekursor utama. Analisis terhadap senyawa-senyawa ini dilakukan menggunakan metode seperti GCMC, KCKT, yang mampu mengidentifikasi komponen bioaktif dengan aktivitas farmakologis yang relevan. Berbagai studi menunjukkan bahwa senyawa palmitamid memiliki kemampuan antioksidan, antiproliferatif, dan penghambat pertumbuhan sel kanker, sehingga mendukung penggunaannya sebagai terapi kanker. Penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap tanaman-tanaman yang mengandung senyawa ini, serta membuka peluang pengembangan obat berbasis bahan alami untuk pengobatan kanker di masa depan. Sampai di sini sesi presentasi materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.